di salah satu VT pas launching lagu Lesti judulnya Insan Biasa. Oke. Lagunya kisah hidupnya. Apa Mbak Surip pas bikin lagu tak gendong Mbak Surip lagi gendong orang? Apa Pak Haji Roma pas lagi bikin lagu gelandangan itu Pak Roma jadi gelandangan? Oke, terus Mulai belajar lagu-lagu yang dinyanyiin Lesti sebagian ada lagu-lagu dari gua. Nah kenapa nggak lagu-lagu yang oke, punya kawan pesan Lesti positif Lovers. yang gua bikin? Lesti Lovers dan Leslar Lovers ini adalah langsung video klarifikasi dari Rizky Bilar, di mana di TikTok itu rame kawan ya. Sebuah lagu Insan Biasa yang dibawakan oleh Bunda Lesti Kejora ramai kembali. Lalu banyak netizen yang berkomentar bilangnya itu Insan Biasa adalah lagu yang diciptakan karena sesuai dengan kehidupan Lesti yang terjadi pada waktu itu gitu ya. Ada yang juga bilang lagu itu diciptakan setelah kejadian waktu itu. Teman-teman udah pasti tahu dong ya, saya nggak mau nyebutin. Nah, Rizky Bilar langsung membuat sebuah klarifikasi. Secara dia itu kan komposer nih, pencipta lagu. Jadi dia ini menjelaskan dengan sebuah logika. Logis banget sebenarnya disampaikan oleh Rizky Bilar gitu ya. Jadi tidak semua lagu itu adalah sesuai dengan kehidupan seorang penyanyi. Jadi kalau misalnya nih kata Rizky Bilar, Bang Haji Rhoma Irama menciptakan lagu judi, bukan berarti Bang Haji Rhoma Irama itu pernah suka main judi, ya enggak juga. Jadi intinya adalah seperti itu ya. Ini ada sebuah pesan penting juga dari Habib ya, untuk semuanya nih, terutama buat para Markona atau Markuyang atau siapapun lah, jangan sotoy. Itu pesan kesimpulannya sih. Coba kita simak. Lu pernah nggak ketemu dengan orang, baik itu di tongkrongan ataupun di media sosial, ngomongin tentang satu hal, seolah-olah dia tahu banget atau gayanya kayak pakar, itu pun dari baca satu buku atau sekedar betul banget sih kata si Habib Jafar ini ya, bukan pernah ketemu tapi sering gitu ya. Sering banyak orang yang sok tahu seolah-olah dia itu pakar musik, pakar pencipta lagu, pakar apalah gitu ya. Seolah-olah apapun yang disampaikan itu adalah benar. Tapi padahal dia sebenarnya sotoy gitu kan, sok tahu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai ini, menarik sekali. Nanti kita klik ya orang yang di-spill oleh Rizky Bilar ini kawan. Nanti biar tahu bagaimana wajahnya gitu ya, dan bagaimana respon dari warganet dan juga fans untuk menghadapi si orang ini, Markona ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Aufrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Aufrin, tempat informasi mengenai Leslar. Idola kita semuanya. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Tetap semangat, semoga selalu sehat dan semoga kita diberikan kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang sotoy. Nah, kalau sotoy Betawi sih enak gitu ya. Sotoy Madura, sotoy Betawi, sotoy Lamongan itu enak. Itu soto Bang Mimi. Oke, kalau sotoy ini adalah alias sok tahu. Jadi seolah-olah ilmu kita ini tinggi banget, seolah-olah kita tahu segalanya, termasuk salah satu Markona ini yang tiba-tiba ya berkomentar, menurut saya sih bikin malu ya sebenarnya. Ada sebuah video gitu kawan ya di TikTok, di mana di sana itu ada video Bunda Lesti Kejora membawakan sebuah lagu Insan Biasa. Lalu ada beberapa orang yang berkomentar bahwa lagu itu adalah lagu kisah hidup dari Lesti Kejora. Bahkan Rizky Bilar langsung spill orang tersebut dengan membuat sebuah video klarifikasi. Bukan video klarifikasi sih, menurut saya itu adalah sebuah video penekanan gitu ya. Penekanan gitu loh kawan, biar tidak muncul sebuah persepsi yang enggak gitu. Tapi bukan cuma satu orang itu yang bilang kayak gitu kawan, ada beberapa orang yang lain, nanti akan kita spill. Tapi sebelumnya kita simak dulu beberapa cedukan ya mengenai acara semalam, yaitu acara pernikahan sahabat Bunda Lesti dan juga Rizky Bilar, Valtivanka. Sudah pasti tahu dong pemeran Rani,
Nih ada fotonya Bunda Lesti Kejora bersama teman-teman yang lain. Masya Allah tabarakallah, cantik banget ya Bunda Lesti. Akhir-akhir ini Bunda Lesti Rizky Bilar memang full acara, acara di Bali, pernikahannya Haris ya. Terus acara ini juga, terus sebelum yang di Bali ke Cianjur. Wah, semoga saja diberikan kesehatan ya untuk Bunda Lesti, Papa Bilar, Bang El juga semua tim. Terus selain itu juga ada sebuah video yang lain. Nah ini ketika Bunda Les membawakan sebuah lagu, kita simaknya ya. Asik. Ayo. Anjing. Wah, Bunda Lesti Kejora membawakan lagu sih mantep ya. Berkat Bunda Lesti Kejora, dangdut sekarang gak dipandang sebelah mata lagi. Kalangan-kalangan muda ya, milenial sekarang suka dangdut kawan. Di setiap resepsi sekarang dangdut dibawakan berkat Bunda Lesti Kejora nih. Biasanya kalau acara resepsi seperti ini gitu ya, biasanya sih lagu-lagu pop, jazz ya, yang bergenre-genre modern lah gitu kawan. Tapi dangdut sekarang dibawakan, asik, semuanya ikut bergoyang gitu ya. Oke, selain itu juga masih ada cedukan yang lain, tapi jangan kemana-mana ya. Saya balik lagi buat teman-teman. Ini kita akan langsung bahas mengenai topik utama kita kawan. Yuk kita langsung aja bahas topik utama kita, yaitu mengenai sebuah video berikut ini. Video penekanan dari Rizky Bilar ya. Berawal dari seorang yang berkomentar seperti ini. Lagunya kisah hidupnya. Apa maksudnya? Yuk kita simak berikut videonya kawan. Kondangan, tinggal turun ke bawah. Gue scroll TikTok ketemu sama komen begini. Di salah satu VT pas launching lagu Lesti, judulnya Insan Biasa. Insan Biasa. Okay. Lagunya kisah hidupnya. Apa Mbak Suri pas bikin lagu Tak Gendong? Mbak Surip lagi gendong orang. Logis banget ya. Pak Haji Roma pas lagi bikin lagu Gelandangan, itu Pak Roma jadi gelandangan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Apa Pak Haji pas nyanyi lagu Curi men, Pak Haji lagi main gaplek. Wih, ditendang Jo. Semua penyanyi itu setiap menyanyikan lagu itu harus relate sama hidupnya. Dan kalau Anda berasumsi seperti itu, tanyakan ke pencipta lagunya. Apa benar itu kisah lagu penyanyinya, atau mungkin ada istilahnya follow the market, follow the moment, yang kebetulan mungkin waktu itu momen lagi rame, terus dia mencoba mengulik-ngulik sendiri, kan bisa jadi. Betul. Logis ya, logis. Soalnya Rizky Bilar memang orang yang cerdas banget kawan. Dia membuat sebuah penilaian gitu ya, atau memberikan sebuah penjelasan. Itu memang kalau menurut saya dari cara menyampaikannya, terus dari cara dia memberikan penjelasan, itu benar-benar terlihat cerdas, tertata juga, sambil lalu ada sebuah candaan di setiap penjelasannya gitu ya, agar tidak ada kejenuhan. Nah itu dalam sebuah pakar tata bahasa, wah keren ya, itu luar biasa loh kawan. Itu menggambarkan bahwa orang tersebut cerdas. Jadi intinya adalah Rizky Bilar ingin menekankan bahwa setiap lagu itu tidak selalu berhubungan, tidak selalu sesuai dengan kisah kehidupnya sang penyanyi atau sang pencipta lagunya gitu ya. Jadi kalau misalnya Lesti Kejora membawakan sebuah lagu Insan Biasa, di mana setiap liriknya itu ya ada kalimat yang teman-teman sudah pasti tahu dong. Jadi bukan karena Lesti Kejora ini mengalami kejadian waktu itu lalu dia sakit hati lalu membawakan lagu itu minta tolong kepada yang menciptakan lagu, kalau gak keliru ini lagunya Bang Adibal ya. Enggak sesuai dengan itu kawan. Ini bukan soal itu. Sebenarnya benar kata Rizky Bilar, kadang lagu itu ya disesuaikan dengan sebuah kejadian atau momen gitu ya, entah itu dari luar atau orang lain atau apalah gitu kawan, yang mungkin waktu itu lumayan rame, viral atau apalah gitu kawan. Lalu sang pencipta lagu memiliki sebuah inspirasi menciptakan lagu. Jadi intinya adalah lagu sebenarnya berasal dari sebuah inspirasi,
bukan dari kisah hidup ya. Tidak 100% semuanya lagu itu dari kisah hidup. Ada sih memang sesuai dengan kisah hidup. Tapi sekali lagi tidak 100%, tidak semuanya. Oke, ini jelas banget kawan. Kita simak lagi ya sebentar lagi dan nanti akan saya tunjukin orangnya yang di-spill oleh Rizky Bilar kawan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfred. Oke, kita simak lagi kelanjutan dari Papa Bilar berikut ini. Nah, Anda tahu FYI, sekedar for your information, gara-gara orang seperti Anda ini, Lesti nggak pernah lagi menyanyikan lagu itu. Bisa Anda cross check dimanapun. Ya meskipun Lesti udah mulai jarang over ya. Ya, either itu di TV atau di digital. Pas lagi nyanyi, Lesti hampir tidak pernah menyanyikan lagu itu. Bahkan di konser Lesti nggak nyanyiin lagu itu. Kenapa? Karena orang-orang seperti Anda ini yang selalu mengkait-kaitkan penyanyi itu relate sama kehidupan pribadinya. Dan Anda tahu, ini fakta lagi. Saat Lesti ditawarkan lagu ini, Lesti itu sebetulnya gak mau. Lesti gak mau. Sampai akhirnya kita ketemu sama Kak Dibal, dan Kak Dibal coba untuk memberikan pengertian. Dan akhirnya gue sebagai suami yang, ayo sayang gak apa-apa, ini kan demi karir kamu, udah gak usah pikirin isi lagunya. Lesti tuh gak mau nyanyi lagu ini karena seolah-olah ini memvalidasi. Dan akhirnya gara-gara orang-orang seperti Anda ini, Lesti sampai sekarang gak pernah mau nyanyi lagu ini. Tapi ya itulah ya, namanya kadang-kadang blessing in disguise istilahnya. Ada hikmah di balik setiap kejadian. Berangkat dari situlah gue coba-coba belajar bikin lagu. Dan ya alhamdulillah sekarang pelan-pelan gue mulai belajar lagu-lagu yang dinyanyiin Lesti. Wow, jadi intinya netizen kejam ya. Kejam sebenarnya netizen ini kawan. Dan saya rasa seperti Lesti Kejora, Rizky Bilar harus benar-benar kuat menghadapi netizen atau markona-markona seperti orang-orang ini. Gara-gara netizen markona seperti ini, Lesti Kejora ogah membawakan lagu Insan Biasa lagi. Bener sih, jarang ya kita ngelihat Lesti Kejora membawakan lagu itu. Karena mungkin takut ya, Lesti Kejora takut dikait-kaitkan seolah-olah itu kejadian hidupnya dan lain sebagainya. Udah ya, stop, jangan bilang kayak gitu lagi. Ini tidak sesuai dengan kisah hidupnya, tidak semua lagu sama seperti itu. Dan kita simak ya, siapa sih orangnya? Kita klik, orangnya adalah, nah ini dia. Orangnya pemilik akun yang di-spill akunnya oleh Rizky Bilar, ini dia kawan, Rizna_1608. Dan lagi-lagi seperti biasa akunnya di privat, ada gemboknya. Kalau udah di spill kayak gini biasanya takut ya. Ini adalah ciri-ciri orang pengecut. Oke. Biasanya orang-orang kayak gini memang kayak gini lah. Markona itu kayak gitu. Udah spill sama artisnya, diramein sama artisnya, takut di privat, repot ya. Katanya pengen diramein, katanya pengen tenar. Kok malah di privat, repot sih. Itulah netizen di Indonesia. Memang sangar di depan tapi di belakang kayak keciput ya. Ya Allah ya Robby. Ini banyak sekali komentar-komentar yang sebenarnya menurut saya miris ya komentarnya nih di bawah nih. Komentarnya ini mana nih ya. Nah dari Lisa nih, lagu lu juga lu ciptain dari kisah lu. Masih mengharapkan seseorang, gue sih kasihan sama Lesti, perempuan sevalui dia hanya bertemu laki-laki flying victim. Padahal dia bisa dapat yang lebih. Astagfirullah nih. Lisa, pemilik akun Lisa, kalau kita klik ini pengikutnya cuma 0. Berarti ini akun baru, biasanya memang akun fake sengaja untuk menyerang Rizky Bilar. Terus ada juga komentar dari KFR16. Kebetulan lagu ini launching pas udah kejadian dan hampir mirip sama kejadiannya. Tuh, langsung dibalas sama Rizky Bilar ya. Rizky Bilar ikutan berkomentar juga. Komentarnya Rizky Bilar adalah apa nih? Lu gak nyimak ya? Kan itu udah bahas Follow the Moment, otak udang, sama aja kayak lagu Kelepas dengan Ikhlas. Menurut lo itu kisah Lesti banget tuh ya. Kalau kita klik lagi ya, pemilik akun ini pengikutnya ini 518, tapi fotonya kayaknya bukan foto asli. Paling kalau kita klik itu privat ya. Coba kita klik dulu ya. Kita klik dulu akunnya privat atau enggak kawan. Ya salah. Oh enggak privat ya. Enggak privat ini akunnya. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kita close saja karena ada foto anak kecil.
kita memprivasi kalau ada foto-foto anak kecil. Oke, kita sebagai penutup ada sebuah video dari Habib Ja'far. Ini penting sekali agar bisa menjadi pelajaran buat siapapun agar jangan jadi orang yang sotoy. Ya, kita simak kawan. Lu pernah nggak ketemu dengan orang, baik itu di tongkrongan ataupun di media sosial, ngomongin tentang satu hal seolah-olah dia tahu banget atau gayanya kayak pakar, itu pun dari baca satu buku atau sekedar baca satu artikel, bahkan sekedar baca satu quote dari media sosial. Itu disebut dengan Dunning-Kruger effect. Wah, apa tuh artinya? Kata Imam Malik, pengetahuan itu ada 3, Al-Quran, Sunnah, dan kata tidak tahu. Jadi ketika orang nggak tahu, itu adalah pengetahuan yang agung karena wow, benar. Ketimbang sok tahu gitu, yang penting bilang nggak tahu aja. topangannya itu 2 kaki-kaki yang kokoh, yaitu spiritualitas dan intelektualitas. Intelektualitas tahu bahwa dirinya nggak tahu, dan spiritualitas berani mengatakan tidak tahu dengan rendah hati. Nah, mending kayak gitu ya. Kalau kita nggak tahu ya, lebih baik itu bilang nggak tahu gitu kawan. Ketimbang sotoy, itu justru bagian dari pengetahuan yang agung kata Habib Ja'far. Ketimbang orang-orang seperti yang di-spill oleh Rizky Bilar atau orang-orang yang saya bacakan barusan, itu kan orang-orang bertipe sotoy gitu ya. Dia merasa seolah-olah pengetahuannya tahu tentang dunia musik ya, padahal dia tolol gitu kawan. Oke, kawan Lazy Lovers dan Lazy Lovers, informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Semoga perbincangan kita dan juga pembahasan kita ini bisa memberikan hikmah. Jangan lupa teman-teman bisa memberikan komentar dan juga saran terbaik mengenai ini ya. Langsung aja tulis di kolom komentar sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.